Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Saya harap kalian semua baik. Di sini saya akan menjabarkan materi tentang pendidikan dalam bingkai dasar-dasar filsafat serta latar belakang munculnya filsafat pendidikan dan berkembangnya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan semester 2 tahun ajar 2021 oleh Fadia Seni Putri dengan NPM 201063105566 kelas 2D. Saya adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dengan dosen pengampu, Dr. Haji Dedang Rahman Munandar, MPD. Pada materi pendidikan dalam bingkai dasar-dasar filsafat, serta latar belakang munculnya filsafat pendidikan dan berkembangnya ini, saya akan jabarkan melalui 3 bagian. Yang pertama, pengertian filsafat pendidikan. Yang kedua, latar belakang dan perkembangan filsafat pendidikan. Yang ketiga, peran dan fungsi kegiatan filsafat pendidikan. Nah, apa sih filsafat pendidikan itu? Pengertian filsafat pendidikan menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama, menggunakan pendekatan tradisional, dan yang kedua, menggunakan pendekatan yang bersifat kritis. Dengan menggunakan pendekatan tradisional, filsafat pendidikan telah berkembang dan menghasilkan berbagai alternatif jawaban terhadap berbagai pertanyaan filosofis yang diajukan terhadap problem hidup dan kehidupan manusia dalam bidang pendidikan. Jawabannya pun telah melekat pada masing-masing jenis, sistem, dan aliran filsafat tersebut yang dapat kita jumpai dalam sejarah. Filsafat pendidikan dengan menggunakan pendekatan filsafat kritis tidak terikat waktu dan periodisasi. Selain itu, dapat menerapkan analisis yang dapat menjangkau dimensi waktu kini dan masa yang akan datang, sehingga pemikiran logis kritis ini mendapat tempat utama. Selanjutnya, bagaimana sih latar belakang dan perkembangan filsafat pendidikan? Pada mulanya, filsafat pendidikan adalah cara pendekatan terhadap masalah pendidikan yang dilakukan di negara Anglo-Saxon. Di Amerika sendiri misalnya, filsafat pendidikan dimulai dengan pengajian terhadap beberapa aliran filsafat tertentu, seperti pragmatisme, idealisme, realisme, dan eksistensialisme, yang diakhiri dengan implikasinya ke dalam aspek-aspek pendidikan. Di Inggris, filsafat pendidikan dipusatkan pada prinsip-prinsip yang mendasar sekali dalam pendidikan, misalnya tentang tujuan pendidikan, tujuan kurikulum, metode mengajar, organisasi pendidikan, dan lain-lain. Di Belanda, tidak dikenal filsafat pendidikan, tetapi yang ada hanya pedagogik, teoretische pedagogik, dan opvoedkunde. Istilah pedagogik ialah suatu ilmu yang menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik, yang bukan saja menelaah objeknya untuk mengetahui keadaan hakikat objek itu, melainkan mempelajari pula bagaimana seharusnya mendidik. Demikian pula di Jerman Barat, tidak dikenal adanya istilah filsafat pendidikan, yang ada hanya pedagogik dan Erziehungskunde. Namun, sejak munculnya aliran autonomi pedagogik di Jerman pada permulaan abad ke-20-an, maka ilmu mendidik telah berdiri sendiri sebagai suatu disiplin ilmu. Filsafat pendidikan yang lahir dan menjadi bagian dari rukun konsep ilmu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan normatif merupakan disiplin ilmu yang merumuskan kaidah, norma, atau nilai yang akan dijadikan ukuran tingkah laku manusia yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Dengan sendirinya, ilmu ini berkaitan pula dengan ilmu pengetahuan normatif lain seperti sosiologi, kebudayaan, filsafat, dan agama, yang menjadi sumber, nilai atau norma hidup dan pendidikan, sekaligus untuk menentukan tingkah laku perbuatan manusia dalam kehidupan dan penghidupannya. Selanjutnya, apa sih peran dan fungsi filsafat pendidikan? Peran filsafat pendidikan yakni sebagai jiwa pedoman dan sumber pendorong adanya pendidikan. Kemudian, kegiatan filsafat pendidikan secara normatif berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan dasar-dasar dan tujuan pendidikan, konsep hakikat pendidikan dan hakikat pendidikan, dan isi moral pendidikan. Yang kedua, merumuskan teori, bentuk, dan sistem pendidikan, yang meliputi kepemimpinan, politik pendidikan, pola-pola akulturasi, dan peranan pendidikan dalam pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, merumuskan hubungan antara agama, filsafat pendidikan, teori pendidikan, dan kebudayaan. Maka dapat disimpulkan
Pengertian filsafat pendidikan menggunakan dua pendekatan. Pertama, menggunakan pendekatan tradisional, yang kedua menggunakan pendekatan yang bersifat kritis. Kemudian, latar belakang dan perkembangan filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan mulanya adalah pendekatan masalah pendidikan. Filsafat pendidikan sendiri lahir dan menjadi bagian dari rumpun konsep ilmu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan yang normatif. Kemudian, peran dan fungsi kegiatan filsafat pendidikan. Peranan filsafat pendidikan yakni sebagai jiwa, pedoman, dan sumber pendorong adanya pendidikan. Fungsi kegiatan filsafat pendidikan sendiri adalah merumuskan dasar-dasar, tujuan, konsep, hakikat, moral pendidikan, hakikat manusia, dan hubungan antara agama, filsafat, dan kebudayaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika suka dengan video ini, like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.